Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fi abadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada video saya yang 47. Kali ini saya beri judul Yang Malas Tidak Masuk Surga. Nah, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berpanjang-panjang, langsung kita mulai saja. Yang malas tidak masuk surga. Bagaimana ceritanya? Gini. Kita mulai dengan ciri malas. Ada dua ciri malas. Pertama, menunda pekerjaan. Yang kedua, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau salah satu di antara dua ini ada pada diri kita, atau dua-duanya ada, berarti kita termasuk orang yang malas. Yang kedua ini, secara umum termasuk zalim. Karena pengertian zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Pertama, menunda pekerjaan. Dikatakan menunda pekerjaan bila ada 4 hal pada diri seseorang, tapi ia tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Seharusnya ya, yaitu kalau ada pada dirinya kesempatan atau waktu luang, kemampuan atau kesanggupan, pengetahuan, tahu cara mengerjakannya gitu maksudnya. Kemudian sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk mengerjakan itu. Kalau 4 ini ada, lalu dia tidak mengerjakan, berarti dia menunda pekerjaan. Keempat hal tersebut adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk kita syukuri dengan cara memanfaatkannya. Jadi salah satu action dari mensyukuri nikmat itu memanfaatkannya sesuai dengan fungsinya tentunya. Bila kita menunda pekerjaan, berarti kita mengingkari atau tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, bila kita ingin menunda, perlu kita ingat 2 ayat Allah ini. Jadi kalau 4 hal tadi ada pada diri kita, kemudian kita menunda, ingat ayat ini. 1 surat At-Takasur ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian sungguh akan ditanyai pada hari itu tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian yang kedua, surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian mensyukuri, sungguh akan aku tambahkan. Maka nikmatnya ya, dan sungguh jika kalian ingkari atau kufur, sesungguhnya azabku amat pedih. Dalam surah At-Takasur ayat 8, Allah memberitahukan bahwa setiap nikmat pasti ditanyai penggunaannya. Ketika kita sempat, mampu, tahu, dan ada sarana serta fasilitas untuk berbuat, tapi tidak berbuat, maka kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita sia-siakan itu. Bagaimana bila Allah meminta pertanggungjawaban waktu yang kita sia-siakan adalah dalam satuan detik? Berapa juta detik itu jadinya. Ya. Nah, ini kalau menunda ini harus kita sadari ini. Yang pertama ya. Yang kedua, di surat Al-Ibrahim ayat 7 Allah memberitahukan bahwa bila nikmat disyukuri, maka Allah tambahkan nikmat tersebut. Ya.
Jadi kalau kita manfaatkan 4 tadi, kita berbuat, maka kemampuan kita, pengetahuan kita akan bertambah. Ya. Mungkin sarana fasilitas juga bertambah. Ya. Tapi bila kita ingkari, maka azab Allah amat pedih. Azab itu siksa ya. Nah. Azab Allah di dunia ini terasanya di kalbu. Penyesalan karena menunda pekerjaan adalah salah satu bentuk azab Allah di dunia. Karena nyesal itu kan di kalbu tuh. Menyesal, kecewa ya karena menunda pekerjaan itu salah satu bentuk azab Allah. Di akhirat tentu ada lagi bentuk azab lain. Nah, penundaan terjadi bisa karena, ini pendapat saya ya, kita lebih mengutamakan kesenangan daripada keharusan. Atau keinginan daripada keharusan. Menganggap masih ada waktu nanti atau besok. Untuk yang ini, saya ingat patah orang Inggris itu. Don't put off until tomorrow what you can do today. Jangan tunda sampai besok apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Jadi yang bisa kita lakukan, lakukan. Kita tidak suka dengan pekerjaan yang harus kita kerjakan. Ini 3 sebab kita menunda. Nah, untuk penyebab terakhir ini, hendaknya kita menyadari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kalian membenci atau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk atau tidak baik bagi kalian. Dan Allah yang Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Beberapa kerugian menunda pekerjaan. Pekerjaan jadi bertumpuk, bisa berakibat semakin malas mengerjakannya. Ada penyesalan, kenapa tidak dikerjakan ketika sempat mengerjakannya. Malah mengerjakan yang lain hanya demi kesenangan. Terburu-buru menyelesaikan pekerjaan yang sengaja ditunda, sehingga hasilnya pun seadanya. Lebih banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Ini kalau kita nunda pekerjaan, akibatnya begitu. Ya. Nah, tentang ayat tadi itu, ya, boleh jadi kita benci sesuatu padahal itu baik, karena kita nggak tahu. Ya, kita benci itu kan masalah perasaan, tapi masalah realita kan kita nggak tahu. Untuk yang terbiasa menunda-nunda pekerjaan, sadarilah firman Allah dalam surah Syarah atau Insyirah ayat 7 dalam Nasrah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza faragta fansab. Maka jika engkau telah selesai mengerjakan satu pekerjaan, maka kerjakan pekerjaan berikutnya. Ini perintah. Pada dasarnya perintah itu wajib. Jadi menunda berarti kita melanggar perintah ini. Bagaimana supaya kita bisa mengerjakan sesuatu setelah pekerjaan sebelumnya, ya, atau mengerjakan berikutnya setelah pekerjaan selesai, dengan menggunakan rencana atau planning. Tanpa planning nggak bisa. Ya. Jadi kalau kita planning malam hari, besok mengerjakan apa saja, ya, jadi kita tahu habis kerjaan ini, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau nggak punya, habis kerjakan bingung mau ngapain lagi ya. Saya dulu waktu masih SMP ya, SMP Pak. Seingat saya SMP sampai STM gitu ya. Dibiasakan oleh ayah saya itu. Malam suruh bikin rencana kerja untuk besok dari bangun tidur sampai tidur ngapain aja. Ya, ya mungkin banyak gagal, awal-awalnya banyak gagal. Tapi setelah 3 bulan itu semakin sedikit yang gagal. Itu dalam rangka membiasakan ini, menerapkan ayat ini. Faiza faragta fansab. Jadi kalau Anda menunda pekerjaan, ingat ayat ini.
Yang kedua, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Setelah selesai menggunakan sesuatu, misalnya peralatan kerja, tidak dikembalikan ke tempat semula. Akibatnya, ruangan atau lokasi jadi berantakan. Barang ada di mana-mana, nggak pada tempatnya semuanya. Bila akan menggunakan peralatan lagi, sibuk mencari ke sana kemari. Ya. Beberapa hari yang lalu tuh ada seseorang yang dia mau berangkat kantor, bingung cari loker, ya, kunci loker dia. Karena nggak ada tempat yang pasti, ya, akhirnya bingung. Nyari sana kemari, nggak ketemu-ketemu. Ya. Itu karena malas, karena tidak menempatkan pada tempatnya. Mungkin nggak ada tempatnya gitu ya. Asal taruh, sekarang di sini, nanti di sana, gitu. Yang ketiga, stabilitas emosi terganggu, ya karena nggak ketemu-ketemu tadi kan jadi agak marah. Gitu. Bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita jadi sasaran emosi. Yang nggak salah jadi disalahin, istri, anak disalahin. Ya. Padahal kita yang tidak tahu, kita yang tidak menempatkan pada tempatnya. Kalau semua pada tempatnya kan enak. Ya. Malas jenis pertama dan kedua pada dasarnya adalah karena mengutamakan keinginan, bukan keharusan. Ya. Keinginan. Nah, dalam surah Al-Furqan ayat 43, Allah memberitahukan bahwa ada orang-orang yang menjadikan keinginannya sebagai ilah. Keinginannya sebagai ilah. Saya tidak menerjemahkan Tuhan. Ya. Ilah ini yang kita gunakan di dalam syahadat. Asyhadu alla ilaha, ya. Bukan Rob. Ya. Nah, apa itu ilah? Ini ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Sudahkah engkau melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai ilahnya? Ilah adalah sesuatu yang dipentingkan dan atau diutamakan dan atau ditaati sedemikian rupa sehingga rela dikuasai oleh. Jadi orang yang mementingkan, mengutamakan, menaati keinginannya dan dia rela dikuasai karena sudah terbiasa gitu ya, nggak merasa keberatan, itu sudah jadi ilah dia. Makanya naruh sembarangan, menunda pekerjaan gitu ya. Karena ngikutin keinginan, ya, gitu. Jadi orang malas adalah orang yang menjadikan keinginannya sebagai ilahnya atau Tuhannya. Ya. Jadi bukan main-main itu malas itu. Dalam kajian tauhid ini sudah termasuk syirik. Memang belum termasuk syirik dalam arti sebenarnya. Tetapi tanpa sadar sudah menyingkirkan Allah dari kalbunya ketika menunda pekerjaan atau menempatkan sesuatu sembarangan. Bayangkan, menyingkirkan Allah dari kalbu karena ngikutin keinginan tadi. Ya. Allah itu kan bersih, ingin bersih. Allah itu indah, suka yang indah. Allah itu perfect, sempurna. Nah, ingin kita berbuat sesuai dengan yang seharusnya. Kata lain dari malas adalah enggan. Ini adalah sifat iblis. Lihat di surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yasquna lil malaikati isjudu li adama fasajada iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia enggan dan menyombongkan diri dan dia termasuk golongan kafir. Aba, enggan ya, malas. Jadi kalau kita malas
sebagian dari sifat iblis itu ada pada diri kita. Ya. Makanya jangan harap masuk surga lah, kan gitu ya. Dari kajian tauhid tadi itu sudah syirik uluhiyah namanya. Untuk orang-orang yang enggan dan yang memperhatikan hadis Rasulullah ini. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan, telah menceritakan kepada kami Fulaih, telah menceritakan kepada kami Bilal bin Ali dari Atha bin Yasar dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan, yang malas. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lantas siapa yang enggan? Nabi menjawab, siapa yang taat kepadaku masuk surga dan siapa membangkang aku berarti yang enggan. Jadi orang malas itu adalah orang yang membangkang pada Rasulullah. Ya. Rasulullah memberi contoh, nggak diikutin. Rasulullah itu kan sempurna, perfect ya. Tidak menunda pekerjaan, ya, menempatkan semua pada tempatnya, gitu ya. Nah, kalau kita malas, kita mengikuti keinginan kita, berarti kita membangkang pada Rasulullah. Jadi nggak masuk surga. Jadi jangan anggap enteng. Ya. Jadi jangan anggap enteng malas itu. Ya, malas itu berakibat fatal. Karena menjadikan keinginan kita sebagai ilah. Sudah merugikan diri sendiri dalam arti fisik, ya, ada penyesalan, kampung berantakan, lalu sama Allah pun dibenci, ya, dianggap sebagai pembangkang, gitu. Ya, jadi yang sudah terbiasa menunda-nunda pekerjaan, terbiasa tidak menempatkan pada tempatnya, sadari ini, ya, latih diri untuk bisa menjadi orang yang tidak malas. Ya. Saya kira itu saja yang bisa sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya. Ya, saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Anda ingin mengikuti terus video-video saya dan Anda belum subscribe, silakan subscribe. Kalau Anda menyukai video saya, silakan di-like. Kalau Anda menganggap ini perlu disebarluaskan, silakan di-share. Sekian saja, saya tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.